Halo guys, kembali lagi di Stock Move. Kali ini kita akan membahas film drama yang berjudul Al-Rawabi School for Girls. Film ini menceritakan tentang pembulian yang terjadi di sebuah sekolah perempuan, di mana pelaku pembulian itu mendapatkan penyesalan seumur hidup dari aksi teror korbannya. Suatu hari, Maryam pergi bersama teman terbaiknya bernama Dina. Di belakang mereka, ada dua siswi bernama Lian dan Reina. Saat bus mereka sedang berjalan, Lian berencana ingin kabur dari sekolah di pemberhentian bus berikutnya. Saat di tempat pemberhentian, Lian menumpahkan minuman tehnya ke Maryam dan Dina sehingga banyak siswi lainnya menoleh ke mereka. Lian lalu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap. Lian akhirnya berhasil kabur dan lalu menjumpai pacarnya. Di sekolah, Maryam berusaha untuk membersihkan noda minuman di bajunya, namun tidak berhasil. Saat mereka masuk ke kelas, guru Abier memperkenalkan siswi baru bernama Nov. Dia memiliki penampilan unik, yang membuat siswi-siswi lain merasa aneh. Ketika Maryam berada di rumah, dia sedang menelpon pacarnya bernama Muzan. Mereka asyik saling mengobrol dan bercanda ria. Di akhir obrolan mereka, Muzain berpamitan pada Maryam dengan menyebutnya kutu buku. Sontak Maryam kembali teringat dengan panggilan itu saat dibuli di sekolah. Ketika jam olahraga, kelas Maryam sedang bermain basket. Di sana Maryam dalam tim yang sama dengan Lian. Saat melihat ada kesempatan untuk mencetak gol, Maryam meminta Lian untuk mengoper bola kepadanya, namun Lian abaikan. Guru olahraga lalu menegur Lian karena dia tidak bisa bekerja sama dengan timnya. Mendengar itu lalu Lian marah dan melemar bola basket ke dada Maryam. Saat jam olahraga usai, geng Lian mendatangi Maryam lalu mereka mencaci makinya. Ketika Maryam melawan mereka, Lian malah berakting jika dirinya dilukai oleh Maryam. Sontak siswi-siswi yang lain mencibir Maryam hingga dirinya menangis. Di samping itu, Nov melihat dengan mata kepalanya, jika Maryam tidak salah. Namun Nov memilih diam, karena dia tidak ingin mendapat masalah. Saat di taman, Maryam sangat sakit hati dengan geng Lian, hingga dirinya berencana untuk membalas dendam. Maryam lalu melaporkan Lian ke kepala sekolah, jika Lian sering menyelinap kabur dari bus sekolah. Kepala sekolah lalu memanggil Lian dan menegur kesalahannya. Lian yang jengkel dengan aksinya yang ketahuan, lalu mencari tahu siapa pelaku yang melaporkannya. Singkat cerita, Lian mengetahui Maryamlah yang melaporkan ke kepala sekolah, lalu Lian menghajar Maryam. Kepala Maryam terbentur batu, sehingga membuat kepalanya luka parah. Geng Lian lalu melarikan diri dan membiarkan Maryam terkapar di jalan. Tidak lama kemudian Nov datang menyelamatkan Maryam dan memanggil ambulan. Setelah Maryam mendapatkan perawatan, geng Lian ditangkap polisi dan mereka diinterogasi. Mereka membela diri jika ulah Maryam sendirilah yang membuat dirinya terluka. Polisi lalu bertanya kepada Nov tentang siapa pelaku yang melukai Maryam. Nov yang sudah diancam oleh salah satu geng Lian, tidak berani untuk berbicara. Saat Maryam telah membaik, sekolah mengadakan pertemuan untuk mencari tahu pelaku yang melukai Maryam. Maryam yang merasa takut dengan Lian, hanya bisa terdiam saja. Kepala sekolah lalu menunjuk Lian untuk menjelaskan alasan dirinya melukai Maryam. Lian mengaku jika dirinya memang melukai Maryam, namun dia terpaksa melakukannya karena Maryam yang mengganggunya duluan. Maryam yang mendengar itu tidak terima jika dirinya salah, tetapi semua orang di sana lebih percaya dengan Lian karena dirinya adalah anak dari orang terpandang di sekolah. Akibatnya Maryam mengalami stres berat sehingga dirinya dibawa ke psikiater untuk mendapatkan perawatan kejiwaan. Saat Maryam kembali ke sekolah dan bertemu dengan temannya, Dina malah menjauhi Maryam, karena Maryam selama ini diam-diam menjalin hubungan dengan pacar Dina. Ternyata Dina telah termakan kebohongan yang dibuat oleh Lian, untuk membuat Maryam lebih sengsara lagi. Kini Maryam harus menghadapi Lian sendiri. Setelah Maryam terdiam diri, dia lalu memutuskan untuk membalas dendam. Maryam lalu menyalakan alarm kebakaran untuk menipu semua orang di sekolah keluar gedung.
Kemudian Maryam mengambil handphone milik Lian dan menyalakan rekaman pembicaraan geng Lian yang menghina gurunya, Ibu Bier. Kemudian geng Lian dipanggil Ibu Bier untuk mempertanggungjawabkan sikap mereka dengan memberikan hukuman membersihkan sampah di sekolah. Melihat geng Lian yang jengkel, membuat Maryam senang dengan rencananya. Setelah itu datanglah Nov yang mengetahui jika Maryam penyebab geng Lian bermasalah dan memberikan peringatan pada Lian untuk berhati-hati. Sebelum Nov pindah sekolah, dia dulu pernah membuat kesalahan besar di sekolahnya. Dia mencuri jawaban ujian sehingga dirinya harus dihukum dengan drop out. Suatu ketika saat pertandingan bola, Maryam dan Lian menjadi lawan. Ketika Maryam menendang bola ke gawang, bola itu tidak sengaja mengenai kepala Lian. Lian yang kesakitan lalu naik pitam. Dia memarahi Maryam dan menuduhnya sengaja melakukan itu. Guru olahraga meleri mereka dan menenangkan Lian. Lian jengkel dengan bola yang mengenai kepalanya, sehingga geng Lian ingin balas dendam dengan melukai adik Maryam. Namun Nov yang berjalan pulang melihat adik Maryam dihadang geng Lian, Nov lalu berlari menuju mereka. Nov berusaha untuk menghentikan aksi geng Lian. Kesabaran Nov sudah habis, sekarang dia ingin membantu Maryam untuk membuat geng Lian berhenti bertindak seenaknya. Maryam secara diam-diam telah menyusun rencana untuk menghancurkan mereka. Target pertama yang akan Maryam serang adalah anggota geng Lian yang lemah, yaitu Rukaya. Ketika sekolah mengadakan kegiatan amal, sekolah memperbolehkan sekolah putra untuk berkunjung ke sekolah putri. Berita ini sangat menggembirakan bagi siswi-siswi karena mereka dapat berjumpa dengan siswa lelaki yang tampan. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Maryam. Maryam berencana untuk menjebak Rukaya dengan akun sosmed palsu yang berfotokan seorang laki-laki. Ternyata Rukaya menyimpan rasa dengan lelaki di sosmed itu, dan mereka berencana untuk bertemu di festival. Saat festival berjalan, teman-teman Rukaya mengundang pacarnya untuk menikmati acara bersama. Rukaya hanya menikmati acara sendirian dan terus menunggu lelaki yang ia sukai. Di sisi lain, Maryam sangat senang melihat Rukaya yang tertipu. Lian, Reina dan Rukaya lalu pindah tempat jauh dari acara itu. Lian dan Reina sangat asyik mengobrol dengan pacar mereka masing-masing, sedangkan Rukaya hanya bisa menunggu dan membalas pesan lelakinya. Karena merasa lapar, Lian meminta Rukaya untuk membelikan makanan dan minuman, namun saat Rukaya kembali, mereka sudah tidak ada di sana. Ternyata ini adalah ulah Nov yang meminta Ibu Bier untuk menegur Lian dan Reina yang bersembunyi, sehingga Lian dan Reina kabur. Rukaya lalu mencari temannya yang bersembunyi di sebuah kafe. Bukannya temannya mengkhawatirkan Rukaya, malah mereka mengolok-olok Rukaya karena dia mengganggu mereka pacaran. Rukaya yang sudah muak, lalu pergi meninggalkan temannya. Sekarang Rukaya hanya sendirian dan dia menghabiskan waktunya membalas pesan dengan pacarnya. Maryam yang membalas pesan Rukaya, lalu meminta dia untuk mengirimkan fotonya tanpa jilbab. Rukaya yang tergila-gila dengan lelaki itu menurutinya tanpa berpikir panjang. Akhirnya Rukaya mengirimkan foto dirinya ke Maryam. Maryam lalu memposting foto Rukaya ke grup kelas, menggunakan akun palsu. Sontak semua orang di kelasnya mencibir Rukaya sebagai wanita naif yang memanfaatkan jilbab untuk menutupi kepolosannya. Rukaya sangat malu hingga ibunya datang dan menjemputnya dari acara festival. Setelah kejadian itu, Rukaya tidak lagi muncul di sekolah. Lian dan Reina sangat marah dengan orang yang mengirimkan foto Rukaya ke grup kelas. Maryam yang mendapat pesan ancaman dari Reina membalas dengan pedas. Dina yang melihat Rukaya yang tidak lagi sekolah merasa menyesali perbuatan temannya dan meminta Maryam untuk berhenti. Namun Maryam belum puas dan ingin melanjutkan rencanya untuk menyerang Lian dan Reina. Saat usai mengikuti kelas olahraga, Lian memata-matai Maryam dan menduga jika pelaku dari masalah Rukaya adalah Maryam. Saat Maryam pergi ganti baju, Lian lalu menyelinap dan mengambil buku diarinya. Di sana Lian menemukan catatan Maryam tentang kesehatan mental yang ia alami karena bullying di sekolah.
Lian lalu menyebarkan catatan Mariam ke penjuru sekolah, sehingga semua siswi-siswi di sana tahu jika Mariam mengalami gangguan jiwa. Mariam sangat hancur mendengar semua siswi-siswi di sana menyebutnya sebagai orang gila. Mariam menangis sendirian di dalam toilet. Dina yang mendengar tangisan Mariam, mencoba untuk menghiburnya. Mariam sudah merasa lelah dengan bulian dari Lian dan ingin pindah sekolah. Namun Nov mengatakan jika masalahnya tidak akan berhenti dengan pindah sekolah. Nov menguatkan Mariam untuk kembali membalas Lian dan Reina. Mariam yang sudah putus asa, tidak lagi ingin ditindas lagi. Mariam terus merasa buruk hingga dia didiagnosa depresi oleh psikiater. Di sisi lain, Lian dan Reina merasa khawatir dengan kondisi Rukaya dan memilih untuk menemuinya. Dengan rasa cemas dan takut, mereka memberanikan diri menghadapi ibunya. Namun, Ibu Rukaya melarang mereka untuk menemui anaknya, karena mereka hanya akan membuat Rukaya sakit hati lagi. Rukaya yang melihat teman-temannya pergi, hanya bisa menangis saja. Ibu Rukaya lalu datang dan memarahi Rukaya untuk tidak lagi bertemu dengan mereka. Ibu Rukaya juga merasa kecewa dengan foto Rukaya yang tersebar tanpa menggunakan jilbab, dan hal ini menjadi aib bagi keluarga mereka. Dina dan Nov berencana untuk membatalkan rencana pindah sekolah Mariam, lalu mereka melepon Mariam. Kebetulan saat itu Mariam sedang berbicara dengan ibunya yang membicarakan tentang rencana pindah sekolah. Melihat panggilan telepon Dina yang tidak terjawab berkali-kali membuat Mariam khawatir dengan kondisi Dina, lalu dirinya pergi ke rumahnya. Di sana Dina dan Nov meminta Mariam untuk menghentikan pindah sekolah dan memilih untuk kembali melawan Lian dan Reina. Dina meyakinkan ke Mariam jika rencana yang mereka buat akan berjalan sangat sempurna. Mendengar itu Mariam merasa yakin dan mencoba rencana Dina dan Nov. Dina mendengar jika Lian dan Reina akan kabur saat acara kegiatan sekolah di luar. Dina yakin jika mereka akan kabur untuk menemui pacar mereka, sehingga ini menjadi kesempatan untuk membuat semua anak sekolah memergoki Lian dan Reina berpacaran. Dina dan Nov lalu mengirimkan foto Lian dan Reina yang sedang pacaran saat di kafe ke Lian. Lian lalu membuka foto itu, yang kemudian Nov meretas data milik Lian. Saat mereka tiba di tempat, Ibu Bier membagi beberapa kelompok dalam sekamar. Tidak disangka Nov memilih sekamar dengan Lian dan Reina. Tentu saja Mariam tidak setuju dengan itu, namun Nov berencana untuk memata-matai Lian dan Reina dari jarak dekat. Lalu Nov masuk ke dalam kamar Leina dan Reina. Di sana mereka mencibir Nov jika dia memiliki niat buruk, namun Nov menjawab jika dia tidak akan mengganggu mereka. Saat semua siswi-siswi lain bermain di pantai, Nov dan Lian pergi ke pemandian. Lian yang menikmati pemandian sendiri, lalu digoda oleh seorang pria. Nov merasa terganggu hingga dia berteriak meminta tolong. Lian lalu bergegas menolong Nov dan mengancam melaporkan pria itu ke polisi. Nov tersadar jika Lian tidaklah seburuk yang dia pikirkan, sehingga dirinya mengurungkan niatnya untuk mencelakai Lian. Mariam yang mengetahui itu memarahi Nov jika dirinya telah masuk ke tipu muslihat Lian. Namun Nov mengabaikan Mariam dan mengubah rencananya untuk menyelesaikan masalah mereka dengan saling berbicara. Saat Lian dan Reina berencana kabur dari penginapan, Lian mengajak Nov untuk ikut bersama mereka. Tentu saja Reina tidak setuju karena Nov akan mengganggu kesenangan mereka. Namun Lian beralasan jika Nov ikut, dia tidak akan mengadu ke Ibu Bier. Nov setuju untuk ikut dengan mereka, karena Nov mulai berubah pikirannya tentang sifat Lian. Mereka berhasil menyelinap ke tempat diskotik. Di sana Lian dan Reina bersenang-senang dengan pacarnya. Nov sendirian di meja dan memperhatikan Lian dan Reina. Di tempat lain, Mariam yang mengetahui Lian dan Reina pergi ke diskotik berencana untuk melancarkan serangan, namun dihalangi oleh Dina. Dina khawatir jika Nov sedang bersama Lian dan Reina. Mariam tidak menghiraukan Dina dan memberitahukan ke Bu Bier jika ada siswi yang hilang dari kamarnya. Dina lalu mencoba untuk mencari Nov di kamar Lian, namun Dina tidak menemukannya.
Dian yang ketakutan lalu meminta Mariam untuk menghentikan rencananya, tetapi Mariam sudah terlanjur memberitahukan Bu Bier. Saat di diskotik, Nov yang sendirian tiba-tiba didekati pacar Reina. Nov yang tidak ingin mencari masalah, terus menghindar lelaki itu, tetapi lelaki itu terus mendekati Nov. Reina yang melihat pacarnya dan Nov bersama merasa cemburu, dan menuduh Nov mencoba untuk merebut pacarnya. Nov yang tidak mau memperpanjang masalah, memilih untuk meninggalkan tempat itu. Saat Nov dan Lian berada di dalam toilet, Nov kaget melihat pesan dari Dina jika Ibu Bier datang ke sana. Nov memberitahukan Lian untuk segera pergi dari tempat itu. Setelah itu Ibu Bier dan guru lain mendatangi diskotik dan memergoki Reina bersenang-senang dengan pacarnya. Nov dan Lian yang sudah menjauh dari sana, hanya bisa melihat Reina dalam masalah. Untungnya Reina tidak membocorkan Lian dan Nov ke Bu Bier, sehingga hanya Reina saja yang mendapat hukuman peringatan. Keesokannya, saat Reina datang ke sekolah, dia mengalami luka di kepalanya akibat pukulan dari ayahnya yang kecewa. Lian berusaha membantu Reina untuk menutupi luka memarnya, dan meminta maaf jika Lian tidak bisa membantu Reina. Reina tidak mempermasalahkan hal itu, dan bersyukur jika Lian tidak mendapat masalah. Lian mengajak lagi Reina untuk kembali kabur saat acara sekolah, namun Reina menolaknya karena dia sudah takut mendapat hukuman dari ayahnya. Di balik pintu toilet itu ada Mariam yang mendengarkan pembicaraan mereka, dan berencana untuk menghancurkan mereka. Keesokannya, Lian berhasil kabur bersama pacarnya ke sebuah tempat yang jauh dari sekolah. Mereka menghabiskan waktu bersama dan bersenang-senang. Di sisi lain Ibu Bier yang mengetahui Lian tidak hadir lagi di sekolah, lalu memberitahukan keluarganya. Keluarga Lian tiba di sekolah dan Ibu Bier mengatakan masalah yang banyak dilakukan Lian. Saat Reina melihat kembali foto dirinya di kafe saat malam acara festival, dia melihat Dina yang bersembunyi di sana. Reina sangat marah mengetahui jika penyebab masalah Rukaya keluar sekolah karena ulah Dina. Reina lalu melabrak Dina dan Nov berusaha untuk menghentikan Reina. Nov meminta maaf jika mereka telah melakukan kesalahan dan mengatakan pada Reina jika Mariam berusaha memberitahu keluarga Lian kesalahan yang dia perbuat. Sontak Reina ketakutan karena keluarga Lian yang sangat tegas akan menghukum abis Lian. Reina lalu meminta Nov dan Dian untuk menemui Mariam. Ketika mereka menemukan Mariam di kelas, Reina memohon kepada Mariam untuk menghentikan rencananya. Dia meminta maaf atas kesalahan yang geng mereka perbuat dan berjanji tidak akan mengganggu Mariam lagi. Mariam tidak menggubris omongan Reina, lalu mengirimkan lokasi keberadaan Lian ke kakak laki-lakinya. Kakak Lian yang mengetahui keberadaan adiknya, lalu bergegas mendatanginya. Lian dan pacarnya yang sedang menikmati kebersamaannya lalu mendengar suara ketukan pintu dan teriakan keras dari luar. Lian sangat kaget, ternyata kakaknya telah menemukan mereka. Saat kakak Lian berhasil mendobrak pintu, Lian mencoba untuk menenangkan kakak, namun gagal. Kakak Lian sangat kecewa dengan perilaku adiknya, yang membuat malu nama keluarganya. Hukuman pahit akan segera dirasakan oleh Lian. Di sekolah, ayah Lian segera pergi dari sekolah setelah dia mendapat kabar keberadaan dari kakak Lian. Ayah Lian merasa malu dengan sekolah ini, karena tidak becus menjaga siswinya lolos keluar begitu saja. Mariam yang melihat kekacauan itu, tersenyum lebar. Akhirnya pembalasan dendamnya sudah terbayarkan. Semua orang yang telah menghinanya kini telah hancur.